untuk bisa memasuki pasar global, saya sangat menyarankan untuk kita memiliki representative site atau toko online yang bisa dijangkau oleh pasar global. Perkenalkan, saya Gafran Cakradiwirya, di mana saya di Export Hub itu in charge untuk dua direktorat, yaitu di IXI, Andalan Ekspor Indonesia, dengan di UPI, Usaha Perdagangan Indonesia, di mana yang sudah pernah diceritakan sama Bu Amalia, ada dua perusahaan ini bergerak di dua bidang yang berbeda. Di mana kalau di UPI itu kita fokus ke distribusi lokal di dalam negeri, sedangkan untuk di IXI kita fokus ke perdagangan global. Jadi memang kebetulan saya dipercaya untuk menghandle di membangun koneksi di lokal dengan di pasar global. Nah, kalau saya boleh melanjutkan presentasi Bu Amalia tadi, mungkin saya lebih akan fokus ke bagaimana sih, gimana cara kita menembus pasar globalnya itu. Nah, boleh saya share screen? Silakan. Nah, jadi mungkin sore ini saya akan sharing bagaimana caranya supaya teman-teman UKM ini lebih cepat shortcut atau lebih cepat bisa berinteraksi langsung dengan calon-calon buyer yang ada di dunia. Karena memang kalau misalkan kita berjuang sendiri itu akan berat sekali. Makanya kita membutuhkan teamwork dari Simponi untuk mencapai sebuah orkestra itu tadi. Oke. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat latar belakangnya nih, sebenarnya di pasar global itu sebesar apa sih? Itu luar biasa besar sekali ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di B2C-nya saja, untuk yang kalau di Indonesia mungkin B2C itu seperti Tokopedia atau Shopee yang memang berinteraksi langsung dengan customer. Itu di dunia transaksi itu 3,8 triliun US dollar. Dan untuk B2B-nya itu 6 kali lebih besar, yaitu sebesar 23 triliun US dollar transaksi yang terjadi untuk pasar B2B. Dan besarnya ini memang sangat luar biasa, karena untuk B2B itu kita benar-benar nggak bermain di satuan kontainer, satu kontainer. Mereka sekali ngirim, sebagai contoh lah, saya ada kemarin ngirim itu manggis ke China, itu bisa sampai sekali berangkat 40 ton sekali berangkat naik pesawat. Dan pernah rekor tertinggi itu 150 ton sekali kirim. Nah, memang kapasitas dan jumlah besar inilah yang membuat kenapa B2B itu begitu spesial besarnya. Nah, apa yang bikin kenapa e-commerce ini itu penting untuk menembus pasar B2B? Karena pasar B2B sendiri itu udah mulai berubah. Dari yang tadinya tradisional, offline, kita udah mulai banyak manufacturer itu yang mewajibkan dirinya memiliki e-commerce site. Jadi memiliki toko atau website yang menjadi identitas diri mereka sebagai wajah yang dipasarkan di dunia. Jadi kalau menurut hasil penelitian kami, dan juga kita lihat dari McKinsey Survey, 39% manufacturer itu sudah menggunakan e-commerce site. Dia punya e-commerce sendiri, punya website sendiri. Dan untuk pelaku UKM sendiri, seluruh dunia itu sudah hampir 30% itu kita jualannya online. Apalagi dengan adanya COVID kemarin, angka ini akan jauh berubah di tahun ini. Nah, itu untuk pelakunya. Untuk bayarnya sendiri, sekarang ini kan zaman teknologi yang mereka mudah ya. Dan di luar sana, sayangnya lebih melek teknologi dibanding pelaku usaha itu sendiri. Di mana buyer itu dia nggak mau repot-repot lagi, dia harus datang ke lokasi, dia harus ngecek, dia hanya tinggal menentukan. Saya mencari sebagai contoh Carcoal, kita ambil contoh Carcoal mungkin Bu ya, yang tadi disebut sama Bu Amalia. Saya butuh Carcoal dengan S 30%, dengan volatile meters-nya itu 10%, dan kondisi-kondisi sebagai tertentu berikut. Udah, dia akan tinggal sorting di website atau e-commerce site-nya itu perusahaan-perusahaan mana yang bisa provide kebutuhan mereka. Jadi mereka nggak perlu repot-repot lagi nyari. Nah, disinilah pentingnya adanya e-commerce site atau adanya sebuah wajah website yang memang mewakili kita untuk dikenal di luar. Itu pentingnya untuk memiliki e-commerce site ini. Nah, kalau kita bicara tentang e-commerce website, itu nomor satu di dunia sekarang ini dikuasai oleh Alibaba Group.
Karena dengan total penjualan di atas 1 triliun dolar, GMV-nya, itu Alibaba benar-benar melewati pesaing-pesaing lain. Jadi kalau saya boleh ambil 3 terbesar di dunia untuk e-commerce ini, pertama itu Alibaba, yang kedua itu ada Amazon, yang ketiga JD.com, dan yang terakhir itu eBay. Nah, perbedaan GMV-nya sendiri, Alibaba dengan Amazon itu jauh. Alibaba itu bisa di angka 700 sampai 100 triliun dolar. Amazon itu cuma 239 miliar dolar. Jadi hampir 4 kali lipat perbedaannya. Makanya Alibaba itu bisa kita bilang sebagai leading market lah saat ini. Nah, ini sedikit profil mengenai Alibaba.com Group. Didirikan tahun 99, foundernya adalah Jack Ma. Misinya ini yang tadi melandasi kenapa buyer-buyer itu lebih suka hal yang mudah untuk mencari produk mereka. Misinya mereka adalah make it easy to do business anywhere. Jadi dimanapun kita bisa melakukan transaksi bisnis, tidak terbatas di ruang waktu di kota ataupun di pedesaan. Lama bisa menjangkau akses ke internet, yang akan bisnis bisa terjadi. Itu spiritnya mereka, dan itu yang sepertinya harus kita coba ikuti juga di Indonesia ini. Oke, ini saya bilang tadi Alibaba adalah online and mobile commerce terbesar di dunia dengan 180 merek yang sudah terada di dalamnya. Dengan GMV itu adalah transaksi yang terjadi lebih dari 1 triliun dolar. Nah, Alibaba ini sendiri, ini dia sudah mulai membangun jaringan konektivitas untuk pasar e-commerce. Jadi memang dia benar-benar sudah menyiapkan diri untuk menyambut dunia yang lebih digital. Jadi digital idenya sudah disiapkan, lokal core e-commerce memang itu adalah tulang punggung mereka, dan local service juga mereka siapkan untuk mendukung kegiatan di core commerce-nya ini. Oke, jadi sekarang kalau tercatat aktif bayarnya itu ada lebih dari 20 juta orang yang aktif sebagai pembeli. Ini pembelinya, buyersnya, yang mereka tuh semua tersebar di 190 negara. Nah, suppliernya itu lebih banyak lagi. Saat ini tercatat dari sekitar 150.000 supplier yang tersebar di seluruh dunia. Dengan jenis-jenis produknya ada 300.000 SKU kita sebutnya. Nah, perkembangan pasar e-commerce ini sendiri itu tuh berubah cukup signifikan, di mana dari 2018, 19 sampai 20 itu selalu naik sekitar buyersnya itu meningkat 50%. Apalagi dengan ada pandemi di 2021 ini bisa mungkin lebih dari 50% untuk peningkatan buyersnya. Dan yang melakukan transaksi dari 50% dari seluruh buyer itu 65 melakukan transaksi. Nah, ini perlu dicatat kalau di Alibaba.com ini banyak fokus di B2B juga, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya di B2C, dia juga fokus B2B. Nah, peningkatan transaksionalnya, karena memang B2B lebih banyak meningkat, otomatis di tahun 2020 ini GMV-nya juga langsung terdongkrak drastis. Jadi nggak salah kalau kita bisa bilang pasar e-commerce ini itu merupakan pintu masuk untuk negara-negara yang memang memiliki potensial buyer terbesar di seluruh dunia, seperti Amerika, India, UK, Australia, sampai ke Prancis. Nah, kenapa potensi e-commerce ini semakin lama semakin meningkat? Nah, ini ada sedikit riset juga kita lakukan kemarin. Dibandingkan 2018 sampai ke sekarang, kalau segini sayangnya datanya di 2017 sampai 2018, itu 49 buyer itu umurnya di bawah 34 tahun. Apa efeknya? Efeknya kan ini anak-anak bisa dibilang yang generasi milenial, di mana mereka benar-benar melek teknologi dan digital itu bukan hal yang asing bagi mereka. Mereka lebih fokus ke kemudahan. Nah, disinilah potensi buyers makin lama itu akan semakin meningkat. Karena memang lama-lama generasi Z, generasi yang lama itu makin lama makin tidak produktif, digantikan sama generasi milenial ini. Di mana mereka melakukan transaksi? Nah, hasil surveinya, mereka ini melakukan transaksi itu pertama ada di online platform. Yang kedua baru research engine, dan yang ketiga baru ke website. Makanya saya bilang tadi, website itu penting juga karena itu merupakan wajah yang kita tampilkan ke buyer di seluruh dunia. Oleh karena itu pengetahuan produk, dan memang kalau saya bilang itu jangan menilai
isi buku melalui sampul itu kadang agak susah Balik juga ya? kita terapkan di sini ya, karena buyer itu akan selalu melihat ini bisa dipercaya nggak orang ini, apakah memang memiliki kredibilitas untuk memang membeli produk baru. Jangan-jangan saya udah pesen barangnya sampainya parsial atau malah tidak sesuai harapan. Karena kalau di pasar global ini sekali kita kirim barang itu nggak bisa diretur, beda kalau kita kirim di lokal kita masih bisa retur, kita masih bisa lakukan customer service, customer experience yang baik. Tapi kalau di global, kalau kita mau retur, ongkos kirimnya aja itu biasanya kalau misalkan sampel lah dari Indonesia kita kirim ke Brazil, itu udah 3.000 US dollar sendiri untuk satu kontainer. Kalau kita retur, harga yang sama akan berlaku di kita juga. Jadi bolak-balik 6.000 US dollar hanya untuk transportasi pengiriman. Makanya ini buyer akan sangat selektif dalam mencari supplier yang bisa memasok produk mereka. Nah, challenge-nya sendiri ada di mana sih? Nah, paling besar itu challenge-nya itu sudah saya bilang tadi, product quality. Product quality ini yang sayangnya banyak di kita kurang mungkin lebih saya bilang tuh kurang aware apa sih yang dibutuhkan oleh negara-negara yang diinginkan sama mereka. Produk-produk setiap negara ini beda-beda. Balik saya ambil ini tadi, karkol tadi. Kalau misalkan di Brazil, saya pernah kirim ke Brazil, itu mereka maunya karkolnya itu untuk sisa, abunya warnanya putih, di drop 1 meter jatuh itu nggak pecah, simple. Tapi kalau di Australia, dia maunya abunya warnanya coklat karena natural, dia bilang. Dan itu masalah nggak bakal pecah nggak pengaruh, dia bilang. Yang penting jumlahnya bisa sesuai permintaan. Ini sebagai contoh. Ini akan berpengaruh ke sumber daya yang dibutuhkan. Misalkan untuk dapat abu putih, ini saya akan bercontoh karkol lagi. Misalkan untuk abu putih di Brazil tadi, kita harus mengambil sumber di Indonesia Timur. Karena kalau kita ambil sumber di Indonesia Barat, hasilnya tidak akan seputih dengan karkol yang ada di Sulawesi, bahan bakunya. Nah, akhirnya karena kita nggak bisa mendapatkan bahan baku, kadang-kadang ada supplier kita yang nakal, dia campur sama dia. Terus waktu pengiriman, dia taruh yang memang sesuai permintaan itu di ujung. Jadi waktu dia sampling hasilnya bagus-bagus, tapi yang hasil campuran ditaruh di dalam. Jadi otomatis dari sini berangkat, di sana keluar dirilis bagus, pas didistribusi komplain semua orang. Nah itu yang kadang-kadang nggak itu diperhatikan. Mereka hanya mengejar sekali pengiriman, begitu sampai ya udah nanti kita cari mangsa baru lagi, perusahaan lain lagi. Itu yang kita jaga supaya jangan sampai terjadi. Karena memang produk quality itu nomor 1 dijaga di pasar global. Ini contoh, kalau saya boleh kasih contoh satu rekanan kami yang sukses membuka toko di Alibaba.com, dan dari kontainer dari buka pertama dia langsung dapat order 3 kontainer, terus dilanjutkan di berikutnya 4 kontainer sampai sekarang masih lanjut. Nah, owner sendiri ini sangat bersyukur ya bisa mendapatkan pasar yang memang terjamin dan bisa berkesinambungan untuk orderannya. Oke, kalau saya boleh buka sedikit data mengenai di Alibaba.com, itu supplier kita paling banyak itu justru furniture. Dimana yang kedua itu baru agriculture, food and beverage, dan home and garden yang keempat. Jadi memang untuk komoditi kayak seperti buah-buahan, sayur itu ada di nomor 2 justru. Padahal pangsa pasar di dunia itu sangat mencari buah-buahan tropis dari Indonesia. Cuman memang perlu penanganan dan perlu standar quality yang harus dijaga sekali. Oke, ini lebih kepada sampel contoh produk yang ditayangkan di Alibaba.com. Seperti apa sih tampilannya? Oke. Nah, ini adalah sedikit riset yang kami lakukan mengenai seberapa besar impact penjualan ekspor Indonesia di pasar global. Dimana kalau kita bisa lihat, saya ngambil top 15 kalau nggak salah. Kita bisa lihat contoh nih, sebagai contoh kita di Cina. Kita kirim dari Indonesia ekspor ke China itu sebesar 450 juta ton. Yang kiri itu quantity, itu adalah tonnya. Kalau ekspor Indonesia amount itu adalah in million dollars. Terus yang country import itu adalah berapa besar China mengimpor dari seluruh dunia.
Jadi kalau kita bisa bilang Indonesia mengimpor ke China itu hanya 450 juta ton, sedangkan China itu mengimpor sebanyak 200 miliar ton dari seluruh dunia, which is kita bisa lihat market share kita di negara itu sangat kecil sekali, hanya 0,2%. Jadi potensi ekspor itu sangat terbuka besar. So far, Indonesia itu menguasai pasar, bukan menguasai ya, kita banyak berperan di pasar impor di India dengan di Filipina, di mana India market share kita ada 35% dan di Filipina di 26%. Nah, kenapa bangsa kita masih agak sulit untuk bisa bersaing pasar global? Kalau saya bisa ambil kesimpulannya, COVID ini memang termasuk salah satu challenging yang cukup besar, di mana banyak alur raw material yang akhirnya terhenti dan banyak juga yang tersendat, sehingga begitu alur supply tersendat, produksi akan melemah dan kita tidak bisa memenuhi pasar kuota yang dibutuhkan. Karena memang kita butuh ada 3, soal ekspor itu selalu ada 3 yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah kualitas, yang kedua adalah kuantitas, dan yang ketiga adalah kontinuitas, kesinambungan. 3 itu yang harus selalu kita jaga. Nah, 3 masalah itulah yang sering ditemukan juga di pasar lokal kita. Ya, jadi sekilas, kalau bisa ambil kesimpulan, untuk bisa masuk pasar global, saya sangat menyarankan untuk kita memiliki representative site atau toko online yang bisa dijangkau oleh pasar global, sehingga akhirnya pasar global mengetahui seberapa kredibilitas kita untuk memenuhi produk mereka, apakah cocok dan memang kita bisa dipercaya. Trust itu nomor 1 dan itu yang harus kita tunjukkan ke pasar global. Mungkin dari saya sementara itu dulu.